TVRI kali ya. Jadi antara bertiga dan berticong ya. Oke, jadi buat yang lagi di rumah yang pengen tanya-tanya juga bisa langsung masuk di semua live pribadi kita. Mungkin di Instagramnya Bichiko, Instagramnya Merti, dan juga Instagramnya Kinoy. Perlu di live-in nggak? Boleh juga, boleh juga sih. Boleh. Dan juga buat yang pengen langsung masuk ke WhatsApp kita di 0819 1945 5111. Dan jangan kemana-mana, langsung aja kita panggilkan. Kita panggil fotografer juga lucu kali ya buat setting foto-foto hari ini. Oh, banyak kena. Yang nonton baru 1.800. Cucok. Di YouTube gue 1,8 juta. Wow, luar biasa. Nggak bisa swipe. Ngapa Kak Black nih? Ada masalah. Caknya wifi-nya belum bayar Kak Black ini. Siapa itu? Black. Dia listrik juga ini kok nyuri. Black itu bukan tidak bisa WhatsApp, swipe up, tapi dia followersnya belum 10.000 kayak kita ya. Lu 10.000 juga. 500-nya banyak. Tuyul aja lu. Audiens jangan ngadi-ngadi deh. Jangan ngadi-ngadi, Bo. Ala ketuyul aja lu ya. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, kita akan balik lagi cuma satu lagu aja lah biar cepat ngobrolnya ya. Oke. Karena gue tuh sedikit agak gimana gitu loh, siaran enggak kita berdua enggak kepake juga ya. Lagu selanjutnya apa, Noy? Lanjut. Yang mana? Memory. Hai, kami masih Di sini. Kita balik lagi dan agak sedikit bocor suara suara Leoni ya. Oke, emang ini sengaja playlist ini Kinoy cari bener-bener karena mungkin beberapa atau mungkin bahkan dua dari bintang tamu gue ini walaupun seperti buntang ya. Kamu akan sedikit banyak memori karena kamu akhirnya meninggalkan kota yang akhirnya kamu pilih buat menjadi tempat pencarian uang ya. Iya, mencari nafkah sampai ya. akhirnya stadium tutup kalian pulang. Bo, itu udah lama banget. Eyang Naga, Bo. Udah lama itu. Gila Eyang Naga loh. Ya Allah, gua mah paling banter Kemang. Anjay. Tolong. Kemang pun kau cuma di KFC itu lah kan. Ampun deh. Gimana nih, ada memori enggak? Karena udah lama kan akhirnya pulang ke Palembang. Merti udah berapa lama nih? Kalau terakhir event itu agak kurang ajar. Enggak diperkenalkan dulu kita nih ya. Oh ya, lupa. Gimana? Ini ada. Oke, di sebelah kanan saya. Kita sekarang lagi disponsor kayak kuis cerdas cermat ya. Oke, jadi untuk malam hari ini kalau misalnya udah ngeliat Insta story gue, itu ada siapa namanya? Ada Michiko, ada Merti Eki Nanami. Yang pasti dua perempuan insan ini ya, dua insan ini ya salah satu penyiar dari salah satu radio Palembang juga yang namanya Momi FM. Yang berani menjajakan diri di Jakarta untuk mencari uang sebagai master of ceremony ya. Master of. Sebenarnya bukan untuk apa ya, kita mencari uang aja memang. Kayaknya emang beberapa orang tuh butuh kita ya. Ya Ciko ya. Seperti beberapa event ya. Dulu kita sempet bareng event pertama, inget nggak? Apa itu event kemarin? Launching ini apa namanya? Apartemen. Salah satu alat kontrasepsi. Puas Anda. Ya, di situ selain MC kita juga jadi modelnya saat itu ya. Model buat di kamarnya ya. Ya Allah. Oke, jadi pertama kali kalau Merti Nanami sih bisa dibilang udah beberapa tahun yang lalu ya. Iya, udah di Jakarta. Di Jakarta. Itu berawal dari kuliah 2009 itu udah mulai nge-MC. Jadi, tapi dari sebelum 2009 itu udah beberapa kali ikut roadshow event ke luar kota. Artinya salah sebut yang MC ya, bukan nge-LC ya. MC ya, beda ya M sama L ya. Iya, jadi waktu MC tapi malam pas libur LC ya kan. Jadi pas lagi nge-MC itu udah sebelum pindah ke Jakarta udah coba beberapa event di luar kota. Iya, dulu kita sempat bareng juga nge-MC di Jakarta ya. Di Lampung ya waktu itu, walaupun juga kita sekamar nggak diapa-apain abis itu kan. Bener. Terus abis itu mambu amis lu. Jadi begitu 2009 udah pindah ke Jakarta udah event sampai terakhir event itu Februari. Abis itu masukin Maret, masuklah COVID. Masuk COVID. Betul. Itu ya.
Dan kalau bisa dibilang kamu udah berapa lama terjun di MC untuk di kategori nasional? Nasional Jakarta Nasional 2009 berarti 2009 sampai 7 tahunan 7 ya. tahunan ya. Oke, kalau kita pindah ke Michiko Sewindu. nih. Michiko ini pindah ke Jakarta kemarin kuliah. Nguliah. Enggak 2017 akhir itu ya. Jadi emang modal nekat doang sih. Selesai karena kuliah ya, tapi udah selesai semua. udah sempet nganggur dulu setahun kan dari SMA baru kuliah juga udah mulai MC di Momea juga akhirnya 2017 wah ini kayaknya gue berasa stuck banget. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi di Palembang karena, gitu ya. Barangnya gitu doang ya. Barang apa sih? Ya, barang yang pacarnya. Ayo. Tambah parah. Ya udah jadi memang 2017 itu memang lagi masa-masa stres banget kalau boleh jujur ya. Jadi emang lagi ngerasa stuck banget Kak. Iya, di Palembang tuh kayak butuh tantangan lagi nih. Ini backsoundnya mati Pak. Ya nggak apa-apa, dia mati juga nggak ngaruh dengan suara lu. Jadi kayak ngerasa apa sih yang bikin greget di hidup lo gitu kan? Betul, 2017 itu memang sudah jalan Tuhan. Kemarin ada event salah kita. satu apartemen yang lagi gila-gilaan Iya. promo itu. Iya, yang lo juga beli kan studio. Dan duit gua pun masih nyangkut di situ sebenarnya ya. Oh itu sampai akhirnya awal karirnya. karir lu Karir. nge-MC di Jakarta sampai Betul. akhirnya ketemu dengan salah satu partner kita juga yang dari Palembang juga. Iya. Betul, dari situ tuh dan ternyata eventnya tuh parah ya Kak sampai Parah. 2 minggu, 1 bulan. Iya. Kayak Akhirnya bikin kita nggak balik-balik gitu. nggak bikin kita nggak balik-balik. Sampai gue capek banget tidur di hotel, Noy. Jadi ya kayak kita tuh kerja Tuh tuh MC Dosun tadi ya, di kerja. hotel senang. nge-MC-nya juga cuma 1 jam 2 jam Iya. cuma 2-3 kali naik Kayak on mic doang gabut Terus gitu kan. sisanya ya udah kita hidup di hotel aja gitu Iya. pagi sarapan segala macam dan itu berlangsung selama ada seminggu 2 minggu. Nah dari kemarin. situ Ciko tuh bisa belajar mijit. Belajar juga. Side job ya. Oke, tapi itu sampai akhirnya apartemen yang kalian lu kan itu sudah tidak ada lagi kan? Sudah tidak ada. Tidak jelas. Ya. Dan- Tapi alhamdulillah lo udah maksudnya kayak di Beyong ya dibayar ya waktu Nah, itu. kalau untuk payment segala macam sih alhamdulillah kita Iya, sudah beres alhamdulillah ya. sudah fee ya karena kan nama besar orang itu juga kan. Iya, Jadi betul. aku pikir tidak mereka juga nggak akan pernah untuk tidak membayar fee kalian. Iya, betul. Nama besar apartemen itu juga dan juga nama besar dari ownernya juga sih. Karena Bang. kita ini kalau gope aja mereka nggak melunasi, nama mereka tuh masuk koran, Noy. Iya. Sampai Iya, akhirnya Michiko tetap long stay di sana ya. Long stay enggak, jadi pada saat memang udah di planning ini Noy. Oke, gue udah 1 bulan nih, gue waktu itu gue kebagian di Cikarang tuh Iya, Kak, Cikarang. yang jauh banget dari Iya. Jakarta. Sampai bingung cariin Iya. kosan dong Kak ya. Cikarang Bo. itu akhirnya dari situ ditawarin sama teman-teman Buat kerja. kerja di agensi digital gitu yang orang-orangnya adalah orang-orang Palembang. Ada Ibong Kamal yang lagi denger iya, mungkin benar. ya. Akhirnya mereka nge-hijack gue, "Cik, lo gabung sama kita lah gitu. Kita kerja di agensi bla 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 bla." Akhirnya alhamdulillahirabbil alamin dalam waktu 1 tahun 2 tahun itu cepet banget Noy gue. Iya. Gitu. Oh, lu sekarang ingat perkusi sekarang ya. Cepet banget Sampai akhirnya gitu. tetap waktu berlalu ya. Waktu berlalu. Sampai akhirnya lu tetap bekerja dan akhirnya mencoba dunia karir yang Betul. baru dengan ikut acara petir tadi. Iya, acara salah satu reality Oke, drama. tapi ada sedikit perbedaan jalan ketika lu juga Merti pindah ke Jakarta atau Nanami. Kenapa kamu nggak pengen mencoba untuk langkah masuk ke dalam TV gitu? Pelan, nah Tapi jadi selama Gak ini- muat say. CCTV sih baca jelas CCTV. Maleng aku nih masuk CCTV rumah wong. Jadi kalau dulu sih memang fokusnya jadi gini, gue stay-nya di Tangsel ya, di kemana-mana kayak agak Tangerang ribet gitu Selatan, Tangerang Selatan oke, ya, tapi baik. ke Serpong ya Bo ya kayak gimana gitu. Keluarga kali, Bo, Keluarga ya. kali. Jadi gue ngerasain waktu itu kayak event itu keluar kota, misalkan nih bukan sekedar di Jakarta kayak ke Jogja, terus tiba-tiba gue ke Bali kemana gitu. Jujur aja. Jadi ada momen Aku di tak mana- biasa, aku tak jujur biasa. saja. Jadi gue ngerasa kayak waktu untuk tidur, untuk main pun gue sempat ada di masa tidur aja nggak ada waktu, main juga nggak ada waktu, nongkrong itu nggak ada berasa waktu. banget. Berasa banget kan Senin ketemu Minggu kita event terus. Jadi gue mikir gini, Tapi kan capek di situ banget. Duit, ya kan. Jadi gue ngerasa kayak gimana caranya nih kalau misalnya fokus ke TV atau ke radio, ini dengan di Jakarta itu kita nggak bisa 1 hari 2 tempat ya Ciko ya. Bisa sih sebenarnya. Sulit tapi ya. Sulit, Jadi kayak untuk kita membaginya tuh ya. untuk membaginya susah. Jadi Karena kayak estimasi waktu dan jarak. estimasi waktu dan jarak. Jadi that's why gue tuh angker banget. Nggak bisa alias- aku tidak tahu Jakarta itu. Iya. Kayak kita tuh ngejelasin Jakarta ke Kinoy gitu. Halo. Jadi Jakarta Untuk yang nggak denger, yang Benar, nggak benar, denger benar. ya. Oke, tapi itu bagus dalam arti kalian Capek menjabarkan
menjabarkan gimana kerasnya hidup menjadi MC di Jakarta. Iya. Jadi satu hari itu kayak membagi waktunya susah. Jadi repot ya Kak Ciko. Gak bisa jatuh. Jangan gara-gara itu kau aja. Bisa dilatih ya. Ntar Jadi satu hari itu susah untuk bagi waktu. Jadi gue mikirnya kayak gue fokus nge-MC dulu deh karena udah padat banget jadwal di nge-MC sampai mencoba untuk di radio dan juga TV pun kayak belum takutnya punya, nggak ada belum waktu ingin di mencoba situ. kesempatan itu ya. Iya gitu. Tapi dengan nge-MC pun bisa dibilang lu sudah bisa mengeksiskan diri di Jakarta juga. Betul juga gitu. Jadi ini tantangan ya, kayak ngerasa wah ini gue ngerasa ketemu beberapa IO yang bener-bener waktu disiplin banget, profesional banget, dan di situ banyak banget pelajaran yang gue dapetin. Yes, gitu. betul. Jadi kita kalau di Jakarta itu as a talent, apalagi Master of Ceremony itu IO di sana tuh kayak bener-bener memang nge-treatment kita tuh emang bener-bener luar biasa gitu loh Noy. Jadi itu juga kayak semacam tanggung jawab dan juga hak dan kewajibannya tuh bener-bener kewajiban kita tuh setara. Ada ya, gitu. jadi benar-benar kalau dari segi kayak riders itu emang benar-benar ada ya. Banget. Aku sampai dibukain di Kempinski yang gitu-gitu sih. Terus kayak Kamar misalkan buat kita prepare. mau minum Tapi aja berdua. nih. Ya sama apa? sama MUA-nya. Asisten kan? Asisten dan MUA. Iya. Kadang satu kamar juga berempat Merti apa dulu ya? di mana di apa namanya? Vape ya. Tapi ingat nggak kita nge-MC di Iya, sono berdua, ya kan? Pulang pagi. Iya ribetnya ya. Ribetnya. Tapi emang gitu loh. Emang estimasi nge-MC di Jakarta tuh mungkin tidak selama kita pergi Durasinya, durasi. betul. Jadi nge-MC-nya Enaknya. mungkin cuma 3 jam tapi durasi kita berdiri, prepare sampai ke jalan pulang kena macetnya itu benar-benar luar biasa. Luar biasa. Jadi sampai akhirnya benar-benar harga itu sangat bisa kita mainkan Betul. karena waktu yang kita jual gitu loh. Pernah paling pagi jam berapa, Cik? Keluar kosan Wow. waktu itu Jam buat 3. event? Jam 3 Oh itu lah biasa sudah. Keluar jam 3 ya. Keluar jam itu 3. belum tidur ya. Bukan keluar jam 3 deh, Cik. Lagi enaknya di jam 3. Oh, iya, Pulangnya iya. jam 5. Oh gitu, terus Iya itu jam 3 itu acara sama kementerian ya soalnya kan Iya, Bo. jadi Sama harus Pak kayak- Luhut waktu itu. Oh, Pak Jadi Luhut. kita ada gladi resik dulu segala macam dan itu outdoor di Ancol Kak. Itu jauh banget Luar kan. biasa ya. Ujung-ujung ya Bo, selatan utara dan itu prepare-nya bener-bener wow. Kalau sama pemerintahan gitu kan ketat banget segala macam. Itu sih paling pagi tuh jam 3 tuh udah jalan. Biar santai Bo kita. mungkin bisa bagi sedikit sedikit resep lah ya kali ke teman-teman yang pengen mencoba menjajakan kemampuan dia untuk menjadi seorang MC di Jakarta. Mungkin apa sih yang harus kita lakukan? Mungkin apakah yang pertama adalah kita harus punya link dulu biar bisa membuat kita atau kita mendapatkan pekerjaannya dulu baru sampai akhirnya mau stay, gimana sih kalian berdua? Kalau Apa dari tuh, Ciko? gue sih pertama adalah memang harus punya confident terlebih dahulu ya, percaya diri dulu. Percaya diri berarti memang diikuti dengan adanya skill ataupun juga kemampuan yang kita punya, yang kita pegang gitu. Terus juga link itu juga butuh gitu loh. Penting banget link. Terus juga harus tahan banting sih karena Jakarta keras bro. Iya intinya Keras, juga bro. kita juga harus mau belajar ya. Mau belajar Benar. gitu Bo. Dan Kita juga intinya betul disiplin waktu ya. Kita di Jakarta itu jadi belajar pentingnya waktu. Jadi kalau misalkan Aku lagi wawancara dua dangdut ya. Dua DJ dangdut pakai headset sama-sama ya. Headset sama gitu loh. Jadi kalau harus benar-benar waktu tuh penting. Jadi kalau Penting. misalnya dulu di Palembang gitu, ngerasa Kita masih kayak, bisa leye-leye. masih bisa Bo. Kemana-mana Jam 7 dekat ya? Jam 7 acara tuh kayak setengah jam sebelum acara kita masih brengki alias berangkat tuh masih bisa. Oh kalau di Jakarta lo nggak nggak bisa. bisa. Pokoknya ada beberapa IO yang mengharuskan 2 jam sebelum Ya harus standby. itu ada banget, ada 2 banget. jam sebelum itu berarti lo bangun jam berapa, Jalannya prepare udah jam jalan berapa. Benar. itu kan karena 2 jam sebelum udah harus standby di situ. Bayangin pemirsa. Oh, Seprofesional itu sih gitu loh. Oke, jadi kita akan bahas lagi masih tentang seputaran karir mereka berdua yang bisa dibilang adalah dengan tema kita adalah satu muter balik atau malah mereka pulang mudik ya. Oke. Jadi karena kan kalau misalnya kita lihat mereka kan memang sudah mengikrarkan dirinya untuk stay di Jakarta, tapi sekarang mereka udah beberapa bulannya ada di Palembang. Udah laku caknya. Bukan gak laku. Hai, kami masih Di sini bertiga. Oke, kita kembali lagi masih di podcast siaran bertiga ya. Setelah memang sengaja aku tetak ya dia nggak usah siapa Dua Lipanya biar dia nggak memotong pas pada waktu aku masukkan ke YouTube. nanti kamu ditegur. Iya, ditegur sapa ya. Ditegur sapa. Oke, kita sapa dulu. Halo buat Bang Joy. Hai Bang Joy.
salah satu MD turun temurun ya, Iya. Bo. Siapa Legendaris lagi? dia kayak Pai Sucen. Mencari kitab suci kali ya. Bu beda kali lu. Pai Beda. Sucen itu Iya Ella itu kan sama aja. Pai Sucen itu wise. Orang-orang sana juga kan, bukan Indonesia Iya. punya. Ngeles. Oke, ada yang nanya Michiko itu salah satu penyiar global Jakarta bukan sih? Gimana aunya? Au gitu. Tapi sih kalau menurut gue sih sampai akhirnya kalian berdua itu bisa bertukaran link ya. Oh iya. Maksudnya bisa tukeran Saling job lempar kan? job. Jadi kemarin sempat mau lempar job ke Ciko untuk bulan Maret nggak sih? Maret, atau ya. April. Ya, Maret, IO yang April, kemarin ya. IO Alam Sutra. Iya. Sehingga tidak ada kabar karena ada Postpone. COVID. Jadi di-postpone. kemarin kita masih diiming-imingi dengan postpone, cuman namanya postpone kita nggak tahu postpone sampai kapan ya. Dan Ya, sampai nggak sekarang paham. pun kita nggak Oke, tahu. kalau misalnya ini kan kalian kan bisa dibilang udah berapa bulan nih pulang ke Palembang? Gue baru masuk sebulanan ini. Masuk sebulanan, tapi lu setelah maraknya COVID-19 di Jakarta lu masih tetap stay di sana itu juga? dia. Ciko jadi, nih Ciko, gue udah gak ngerasain apa bau-baunya pandemik nih pas di ibu kota. Nah Ciko nih yang ngerasain gimana Oke. ceritanya dah tuh? Pokoknya waktu Februari itu kan gue sempet ke Jepang dulu tuh. Dari akhir Februari itu udah mulai tuh kan, karena Jepang itu kan masuk ke dalam 5 negara dengan jumlah kasus yang lumayan tuh kan. Oke, itu balik ke Indonesia itu pas banget, gue inget banget tanggal 2 Maret itu gue posisi lagi mau balik ke Indonesia. Aduh kayak kamu udah kayak Cinta Laura ya sebenarnya di Indonesia. Agak genyi ya. Jokowi mengumumkan Jokowi itu siapa? Adek kau apa? Kok kayak gak ada paknya di depannya ya? Bapak Presiden Jokowi Presiden Republik Indonesia disuruh ini kan. Terus Mengumumkan kalau ada positif kasus 2 orang kan. Iya. Nah dari situ tuh wow ini gimana, akhirnya Jakarta sudah mulai masuk ke dalam apalagi kosan gue deket banget sama Kemang, di mana Kemang itu adalah Zona merah ya. zona merah. Kemang yang dansa itu ya. Nah, mama. Mixer ini. gerak deh. Ngeri. Horor ya, Bo? Iya. Horor deh gitu. Karena Jadi, kita kan siarannya kan di mana di daerah ini kita apa namanya? Taman terpencil ya. Pahlawan. ngeri banget banyak pohon-pohon ya. Jadi Terus, dari Maret itu udah berarti udah beberapa langkah udah gue ambil, akhirnya sampai pertengahan Maret itu gue inget banget gue udah kayak udah langsung isolasi diri, mengkarantina diri. Kayak sempet bingung mau pulang apa enggak nih? Betul gitu kayak Sempet cuman- konsultasi nggak sih kayak nanya ke teman-teman? Iya, tapi kayaknya lu nggak pernah, nggak, maksudnya lu kalau menurut gue sih lu tidak sedikit mengerti juga ya dengan lu memberanikan diri pulang ke Palembang. Iya saat sebenarnya itu. sih ini gue balik itu Dilema ya? dengan penuh pertimbangan ya. Iya. Maksudnya entah gue jadi kayak Izin, ribet ke izin, sempat rumah, izin. segala macam. Akhirnya pada saat itu gue masih memutuskan untuk survive. Oke, sebulan nih. Akhirnya berasa juga, Bo. Maksudnya Berat kita ya? tinggal sendirian, cuman di kosan dan di kota yang red zone. Tapi gitu kan. kosan lo tinggal tuh udah. Jadi ada temen gue, sorry gue potong ya. Ada temen gue yang memang dia koreografer gitu. Dia stay di Jakarta tapi orang Bandung. Nah, dia pulang ke Bandung. Dia bawa Ngelundung. semua barang-barang. Dia bawa semua barang-barangnya. Dan dia say goodbye ke kosannya. Iya. Jadi kayak udah nggak dilanjutin lagi. Dia nggak berharap. Tapi barang-barang udah diambil. Udah diambil semua. Kalau Udah Ciko diberesin, nggak udah mungkin diberesin. ditinggal. Gue juga gue beresin. Maksudnya masih jadi terusin mikirnya kosannya gini. nggak? Jadi mikirnya gini, kita kan nggak tahu ini pandemik sampai pandemik ya. I don't Ini know sampai- why. Berarti kalau misalnya dinilai juga lu udah benar-benar habis banget kantong lo ya sampai akhirnya lu pulang ke Palembang. Bisa dibilang tabungan udah bener-bener terkuras, Bo. Berasa banget ya, berasa banget ya. Jadi gini, kalau misalkan kayak kita nih ya, freelancer yang memang tiap bulannya itu selalu ada aja gitu pemasukan, dalam artian memang sektor kita ini kan adalah sektor hiburan, event gitu. Dimana sektor ini adalah sektor terakhir yang orang pilih, yaitu hiburan gitu ya. Beda dengan IT, beda dengan segala macam sektor-sektor ataupun juga industri yang lain. Jadi kayak udah bener-bener wah jatuh banget lah gitu ya kayak. Kenapa di sini gua berasa banget nggak jatuh mencoba rasa. pengen coba cari pekerjaan gitu ya, Gak kira-kira- segampang Noy. itu, Sulit Noy. Gak banget. segampang itu. Sedangkan rata-rata semua perusahaan aja kan sekarang Udah banyak yang- merumahkan ya. Iya, Merumahkan udah gitu. beberapa orang yang merumahkan, masa kita tiba-tiba Lay off iya, segala langsung kita kayak macam. nyari gitu. Jujur gue berasa banget gitu. Wah, ini ngelihat Perubahan. cash flow itu emang bener-bener berubah banget gitu kan. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk oke, kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Gue Akhirnya
akan menutup pulang. kosan gue walaupun memang kosan gue itu memang tempat banjir jadi gue agak stres tinggal di Iya. situ kan. Akhirnya lo Maaf ya. Gak denger kan ibu kosnya kan? Terus? akhirnya gue packing gitu kan ya. Akhirnya nitip di rumah tante, balik dulu deh gitu. Tapi lo udah gak ngelanjutin itu kosan Nggak kan? ngelanjutin, gila mau bayar 3 juta 1 bulan 2 bulan gak ditempatin kan berasa juga gitu. Berasa. Mending Tapi lu juga ada kreditan mobil kan? ada Bo, Terus berasa mobil lo Bo. tinggalin di situ. Mobil pada saat kemarin tuh rencananya mau balik pakai darat. Cuman Iya, kemarin juga sempat ngobrol juga sama Ciko. Dek, mending lu pulangnya bawa Darat mobil, mobil, karena tadinya. Karena udah dekat iya, juga enggak, kan bukan sekarang? juga dalam artian untuk apa namanya kesempatan buat si COVID-19 tadi buat menghinggapi badan Ciko sih mungkin lebih sedikit ya Karena kan dia di dia stay dalam bandara mobil aja. juga, Iya. horor juga kan. Sebenarnya memang banyak protokol-protokol yang emang gue udah lakuin juga ya. Sejujurnya pun pas berangkat balik itu kayak bismillah Rapid test nggak sih gitu lo? kan. Enggak. Gak rapid test ya? Nggak rapid Tapi test. terakhir nih Ciko, terakhir Februari akhir gue dari Jakarta menuju ke landing ke Palembang itu satu pesawat sama beberapa orang yang baru pulang dari umroh. Saat itu. Agak ngeri ya, Bo. Jadi tekom. dan waktu itu gue nggak pakai masker. Nah dari barisan depan sampai tengah yang duduk itu sebelah gue juga itu semuanya adalah orang-orang ibu-ibu dan bapak-bapak yang umroh. Jadi begitu awal Maret udah pandemik udah makin horor gitu gue mikir flashback lagi. Aduh kemarin naik pesawat setengah setengah yang isinya itu baru pulang umroh, kebayang dong agak worry ya kan. Nah tapi efek lagi dari pandemi ini selain kemarin naik pesawat juga takut gitu kan, gue juga sekarang handphone kalau ada yang nelpon dengan nomor yang nggak ada nama segala macam, gue udah kayak gak semangat lagi ngangkat siapa lah. Kalau dulu handphone tuh harus pegang mulu kayak ini event nih, ini IO nih. Dan sekarang kayak udah acuh tak acuh. Event calling gitu ya sampai Iya. akhirnya. Oke, jadi mungkin banyak juga event-event yang akhirnya ke cancel atau malah mungkin balik DP ada. Wah lo ngomongin DP lagi DP. sakit Apalagi hati. kayak kita ini kan adalah talent-talent yang paling malas banget terima DP dalam artian kayak apalagi yang udah kenal banget iya, sama IO-nya. gitu karena supaya berasa kerjanya full nih nerima habis kerja tuh enak gitu. Jadi kita nggak nerima DP. Mungkin itu dengan klien yang terdekat kali ya. Iya, bisa. Rata-rata sih gitu. Jadi pada saat semuanya dipostpone, wah anjir tau gitu gue terima aja DP. kesel banget. So many things that I have learned during this pandemic gitu kayak di mana cash flow, Oke, tabungan oke. itu udah harus wah banyak banget sih yang dipelajari dari pandemic ini. Jadi Berarti next kalau- time ya, next time kita next time. harus DP mau kita deket kayak sama IO-nya, mau kita Pelajaran kenal banget. sama kliennya. Jadi intinya adalah DP itu adalah hal yang penting. Baru sadar selain itu, sekarang Baru ya. sadar sekarang. Karena kita kan kemarin-kemarin kayak ya Santai udahlah, banget. santai banget. Gue pun banyak banget DP gue yang sampai bulan Agustus itu akhirnya nggak gue mau pulangin. Ya kita kan Ya nggak tapi tahu. kalau Anda sudah di DP Pak gitu. Ya karena gue mikirnya juga mungkin kalau pandemik ini tiba-tiba selesai 1 minggu ke depan ya kita kan nggak tahu tuh. Ya gue akan tetap menjalankan Ya, perintah nggak tahu. agama. Tapi gue Menjalankan perintah kerja pengen itu. mengkorek-korek sedikit ya flashback ya. Kalau Ciko bulan ini kira-kira pendapatan yang udah hilang tuh berapa sih? Gini kira-kiranya aja Ini ya. bulan apa sih, Bo? Ini Juni, Mei. Mei. Ini Mei berapa? ya? Berapa? Maksudnya Kira-kira kisarannya aja. pengeluaran. Enggak, bukan. Seharusnya lo dapat berapa Oh. bulan ini untuk event? Harusnya nggak apa-apa dong. Around Biar di- apa? belum. 15 sampai 20 lah. Harusnya Harusnya ya, harusnya ya. Sama sekitar Segi- itu, iya, sekitar itu lah. puluhan untuk Itu bulan kalau ini. full ya, Bo. Apalagi itu bulan-bulan libur kemarin ya. Bulan-bulan libur itu kayaknya harusnya di atas 20 tuh kita Yes, bisa dapat karena itu event karena- lagi Karena banyak banyak, banget. ya. Apalagi bulan puasa, Bo, yang biasa Harusnya ngambil. bulan puasa itu kita tuh benar-benar mengais ya. Betul, mengais banget. rezeki. Jadi begitu kita pulang kampung gitu kan, udah berbagi-bagi THR Udah tuh beda berasa- banget. Berasa aduh kayak ya udah bagi-bagi gitu emang banyak Kalau banget. sekarang bagi THR-nya duit kecil tambah kecil. Tapi gini loh, sampai akhirnya bisa dibilang kalian ini pulang ke Palembang ini gara-gara adanya pandemik atau tidak ada jobnya di Jakarta gitu. Sebenarnya retoris ya, pertanyaan yang sebenarnya kalian tahu jawabannya Iya. apa gitu. Jadi kita yang memang di Jakarta itu memang memutuskan pulang karena ya kami sudah kehabisan uang gitu loh untuk Nggak survive punya di pacar sana. gitu buat menopang kalian. Maaf kita nggak sebergantung itu ya. Kita Karena orangnya mandiri ya. sore. sampai akhirnya memilih pulang ke Palembang Iya, karena gini karena loh, juga Noy, gini berdekatan loh, dengan Noy. bulan puasa ya. Kosnya gini, kos 1 bulan kosan udah berapa juta sekian. Belum lagi lo bayar
laundry. Belum Belum bayar. lagi lo bayar mekong-mekongan, Bo, jajan Belum segala lagi macem. nongkrong-nongkrong hana-hene. Oke Belum lah lagi nongkrong. kopi. Oke lah nongkrong kita Alah kenyang ini kamu berdua ini. Kami nih MC. Iya, Jakarta Pulau. Ya kan? Jadi bisa dibilang kan apa namanya tuh pengeluaran di situ ya tetap terus berjalan sedangkan kita nggak ada pemasukan gitu Iya. loh. Jadi ya kita realistis aja, balik deh gitu. Balik. Daripada makin tergerus lama-lama miskin, Kak. Ini aja kayaknya oh my god berasa banget ya kan, dimana kita udah berbulan-bulan gak kerja, pengeluaran Betul. kita tetap banyak, Tetap jalan jadi terus. kayak ya ampun gimana sih. Oh, udah ada di silent. Oh, Terus. ini terlalu santai Gitu sih. Jadi ya memang banyak banget pelajaran sih ya. Ih, banyak dari banget sini. sumpah, banyak banget. Mulai yang intinya adalah DP itu penting. Tapi setidaknya dengan pulang ke Palembang ini kalian juga tidak tidak merasakan beratnya beli tiket kali ya. Enggak sih, kalau balik Kan ini lebih kayak awal lebih, ya? lebih ke stress relief aja Noy, dalam artian ketemu keluarga gitu. Kayak hal-hal yang Tapi mungkin kalau lu juga nggak memutuskan untuk balik lebih cepat, kalian nggak akan bisa datang sampai ke Palembang. Iya Bener betul. gak sih? Iya. Jadi Kayak gue kejadian teman-teman kita yang kayak Regina. Terjebak. dia terjebak. Tapi beruntungnya gue ini kan emang laki bastard banget kan. Gue balik nyampe naik pesawat. Besoknya Jokowi mengumumkan kalau semua akses bandara Tutup. dan juga akses transportasi ditutup. Lo ngerasa Bo. kayak menang gak sih saat itu? Bener, itu sehari banget Noy gue selisihnya. Dan gue kemarin kesel banget, gue telepon Ciko, Dek, kau ngerti gak sih kalau kau tuh dari Jakarta, kau udah ngerti ya tentang cara penyebaran virus ini sebenarnya? Iya gitu banget, pokoknya kau besok langsung rapid test, karena di rumah kau ada bapak kau yang orang tua yang bisa dibilang yang udah berumur ya, dan juga di situ ada anak kecil loh, yang aku khawatirkan itu adalah anak keponakan lu, masih keponakan. kecil. Tapi ini Memang berapa? gue worry. Ada 2 minggu gak sih bener-bener gak keluar rumah saat iya, itu? jangan sedih, nggak ada Dan sama gue sekali. kemarin, nggak ada sama sekali. gue mengontak semua teman-teman, apalagi sekitar anak-anak penyiar, jangan ketemu Ciko. Rempong dia sesi Rempong. ribet banget emang kan, ribet banget. Karena dia worry banget orangnya. Maklum dia mungkin banyak penyakit kan. Jadi kayak dia ngerasa rentan di dirinya ya kan. Jadi gitu, intinya adalah kita pulang ini bukan karena kita nggak punya job, kita yang meninggalkan job karena job itu tercancel, yang katanya kita nggak tahu kapan. Jujur aja nih Juni, akhir Juni. Jadi event yang di bulan Februari Maret itu kata IO-nya akan dipindahkan di akhir Semuanya Juni. Iya, karena di Betul. akhir Juni ke Juli. Tapi walaupun mall di Jakarta katanya tanggal 5 itu Udah buka, dibuka. tapi gua nggak yakin Betul. boleh ada yang namanya event di Karena situ. gini, karena kita sudah kayak gue pribadi nih ya, udah merasakan bagaimana situasi PSBB di Jakarta duluan seperti apa, terus juga apa namanya protokol kesehatannya seperti apa. Jadi gue kayak ngerasa pesimis walaupun di tanggal 5, tanggal 8 Lu ribet banget mall-mall pasti udah beli masker kemarin ya. Wah, itu susah banget Noy. Gila. Sedih, Gila ya. Jadi ceritanya gini. Tanggal 15 itu gue inget banget, gue tanggal 15 Maret itu sudah mulai karantina diri. Tapi tanggal malamnya, tanggal 14 itu gue masih dugem, masih live music. Wow. Dan lo tahu apa yang terjadi? Bawa hand sanitizer semasing-masing. Masih Jadi bisa setiap- kepikiran lo Iya, dugem, bener. gila. Itu karena belum terlalu marak banget Gila, kan. kok Dan nggak itu masih ngajak sih? Bukan Ngerti ya. nyamar ya, Bo. Acak nakal itu ya. Itu tuh gila ya, hand sanitizer tuh kayak bener-bener, woi jangan banyak-banyak dong gitu. Saking pada saat itu memang Mahal. susah banget Mahal susah dan langka susah ya. ditemuin pada saat itu. Kayak Lo badak lo bercela bilang satu dia. lo bilang, "Weh, jangan banyak-banyak tuh sambil goyang enggak waktu Iya. itu?" Campur lah. Oke, jadi akhirnya Gitu, Bo. kejadian seperti itu. Jadi sampainya lu pulang ke Palembang nih kan, kalian berdua pulang ke Palembang dan kita bakal cerita seperti apakah buat para bertiga juga bertiga sampai pengen tahu kira-kira mereka sampai ke Palembang tuh mereka tuh memilih buat ngapain gitu loh. Karena Oke. nggak mungkin dong, karena kalian udah banyak menghabiskan uang yang tidak berguna ya, dalam artian ngerti gak sih? Ngerti? Karena kan selama kalian tidak bekerja sebagai seorang MC atau sebagai seorang penghibur, Gimana? Menghibur? wanita penghibur. Wanita jadi penghibur banyak mungkin pundi-pundi yang akhirnya hilang yang harus kalian Iya. cari kembali. Yes, Iya. betul. Tapi kita harus optimis juga ya. Ya, kita merasa bahwa kita harus berpositif thinking terus bahwa please banget, oke nggak apa-apa tahun ini berat ya. Positive thinking walaupun tiap malam overthinking ya. Overthinking. Walaupun gue tiap malam karena stres tuh minum obat tidur biar tidur. Oh, mirip kawan Black ya. Oke, jangan kemana-mana, ada Pink Soda. Hai, kami masih di sini bertiga. Oke, kita masih bertiga di sini. Halo buat bertiga dan juga bertigirls. Sabar. Kami nggak Ini boleh kan ngomong. biar cantik gitu loh, pelan-pelan. Oh, iya, iya. Biar halus ya. Sampai Britney-nya mati.
Baru aku bisa ke suara kalian. Kalau kata yang denger tadi berisik banget ya. Siapa yang bilang? Nggak ada Siapa beberapa tadi yang yang Yalah, denger. ada 6 ini. 6 mulut. 6 mulut. Oke, jadi kalau ini ya, ini ada pertanyaan yang pernah gue tanyakan ke beberapa teman-teman yang yang pernah datang ke sini. Menurut lu Siapa aja yang pernah datang ke sini? banyak? Black, Rafael, Itu aja? terus juga, sebenarnya sih beberapa banyak juga ya. Didi ya. Enggak sih, gue itu sebenarnya ini kan memang tahap masih dalam tahap anak-anak penyiar entertain yang benar-benar kena imbasnya juga sih. Gue tuh pengen out of the box karena beberapa teman-teman juga banyak yang pengen minta undang, kayak misalnya kayak yang bekerja di DPR. Ini bener loh, nggak hoax loh. Jadi kayak seperti anggota dewan itu pengen, "Noi, undang gue dong, gue pengen ngobrol-ngobrol, kayaknya lagi seru tuh di tempat lo." Aku bilang aku belum pede gitu. Belum pede nih karena ya terserah sih. Belum pede itu karena aku udah bayar. Kalau aku bayar aku tambah pede. Aku beli kenyang warna-warni di sini studio dia. Lampu ya, kafe Iya. Irlandia Jadi kali ya. emang banyak kayak seperti ada teman-teman dari event organizer Para gitu. IO gitu minta diajakin Tapi kalau menurut gue ngobrol. sih kemarin sudah kewakilkan dari Didi Valdian ya, karena kan dia Sebagai WO ya, sebagai WO owner gitu WO loh. Palembang ya. Oke. Nih pertanyaan ini mungkin pernah gue tanyakan. Jadi apa namanya, menurut lo nih berdua, pandemik COVID-19 ini kalian harus hadapi atau kalian harus takut? Kalau gue sih harus hadapi dengan senyuman. Aku dewa kali. Jadi senyuman ya? Iya, jadi pada begini mau nggak mau kita harus hadapin. Hadapin dalam arti bukan berarti menantang dengan kayak orang-orang belanja baju lebaran kemarin. No. Iya. Jadi gue ngerasa kayak ya kita harus hadapin. Kita harus gimana lagi? Oh, ada Kak ini di Siapa? mana? Siapa? Siapa? Oh, ini lagi siaran, repot. Siapa? Jadi ini kita harus hadapi. Jadi kalau misalkan kita harus kayak sekarang Palembang baru PSK apa sih lo? PSBB. PSK. Emang gue ngomong PSK cuy. Gila lo. Gue ngomong PSK. Jadi gue gak ngomong PSBB loh. PSBB tadi lo hampir kecebak. PS gak belum, ini belum. Jadi kalau misalkan kayak sekarang Ah, Britney nak nyanyi pula. Mantap lah, Bang. Aida penyiar ini cak ngantuk gulo. Terus Kak. Jadi karena kenapa harus dihadapin pandemik ini? Karena kayak sekarang Palembang udah PSBB. Gimana caranya kita harus ikutin peraturan mau nggak mau. Iya. Mau nggak mau ya kita harus hadapi. Selepas mungkin banyak keluarnya berita konspirasi ya, Conspiration. karena juga gue kemarin sempat ngoceh-ngoceh di Instastory gue merasa bahwa kayaknya ini semuanya konspirasi kalau menurut gue, karena kelihat ya Pada akhirnya kan lo kelihat menyadari kebunku penuh dengan indah. Maksud gue itu kenapa kayak semuanya harus bayar gitu loh ya. Mungkin kenapa sih gue akhirnya tidak boleh, gue kan dikasih cuti panjang nih oleh kantor gue, bisa dibilang ada 2 minggu masuk atau 10 hari gue masuk sampai selesai pandemik ini loh. Jadi belum ada. Jadi kalau menurut gue Kata lo tanggal 29 masuk. ya tanggal 29 kan gue masuk nih, gue udah Tapi menghabiskan WFH. periode gue pertama. Akhirnya gue ntar akan ada periode lagi di mana gue masuk lagi 7 hari. Bukannya sebenarnya bos lo itu pengennya tuh lo tuh resign tapi kayak nggak enak. Oh nggak ngomongnya. mungkin itu. Jadi Posisi gue WFH-nya bagus banget. Jadi kalau menurut gue sampai akhirnya kita kan kemarin sempat stay ya. Kita kemarin sudah benar-benar Indonesia, bahkan Palembang pun sendiri itu sudah mematuhi dengan cara 14 hari kita karantin di rumah. Nah tapi sebenarnya kalau menurut gue setelah kita melakukan karantin Kak, itu sampai akhirnya kita akhirnya benar-benar yang apa dia bilang, benar-benar yang di rumah aja membaca media, dan akhirnya kita terlalu takut sampai akhirnya kita tidak berani keluar. Bahkan mungkin ketika kita sakit demam aja kita yang biasanya langsung ke rumah sakit itu takut parnox ya. Nah dan disitulah menurut gue kenapa bandara itu dibuka. Ini mungkin menurut gue sih ya, kenapa bandara dibuka ya gitu-gitu deh. Kalian mungkin bisa memahami sendiri gitu loh. Nah itu menurut gue. Tapi selepas itu konspirasi, tapi kita tetap mematuhi peraturan pemerintah gitu loh. Jadi kalaupun emang kalian memang merasa bahwa sudahlah ini apa ini itu, tapi inilah peraturan. Jadi setidaknya lu tidak bisa mengegoiskan diri lu sendiri, tapi bahwa lihat di depan lu itu banyak juga orang yang mungkin butuh gitu loh. Maksudnya dalam artian takutnya itu jadi butuh, ngerti gak sih kalian? Betul, Ngerti ya? iya. Makanya kayak kemarin-kemarin ada beberapa teman yang posting ya, kita ini kan sedang berada dalam cuaca buruk yang sama tapi dengan kapal yang berbeda-beda. Nah, itu gue setuju banget gitu kan. Jadi kalau misalkan memang ada yang diharuskan untuk bekerja keluar ya Iya. sudah gitu loh Iya. kan. Ya mungkin memang
dia memang harus keluar rumah untuk mencari uang untuk makan di hari itu gitu loh. Berbeda dengan kita yang mungkin dengan nyaman-nyamannya saja dengan stay at home ya, karena mungkin masih ada. kalian memang mumpuni gitu loh dengan segala macam fasilitas dan juga keuangan kalian gitu. Jadi kita memang punya apa ya, punya cara masing-masing untuk karena sekarang kan kita ngomongin yang namanya COVID-19 ini adalah bertahan. How to survive. Iya. Apalagi kayak diterapkannya new normal itu kan. Nah, kitanya nggak normal, new normal. Terbalik lagi kitanya nggak normal ya kan. Berarti kalau emang dilihat sih emang kalau lihat lu berdua ya, kalau dengan kita flashback cerita dari awal kita masuk ke dalam program ini tadi, kayaknya kalian itu benar-benar 100% menderita. Enggak lah, Enggak kita ya? masih punya keluarga. Nah, benar. Jadi kalau Kita menurut masih gue, punya tabungan tidak walaupun semakin tidak menipis. tidak semua Laki-laki. semua manusia yang akhirnya di Indonesia ini yang terkena COVID-19 ini, pandemik seperti ini, ya kalian akan tidak bisa survive kalau kalian cuma meratapi gitu loh. Betul, Menurut iya. gue ya banyak orang yang akhirnya banting setir ya, akhirnya yang MC terkenal jual atau juga online pengusaha ya akhirnya dia buka online shop atau juga mungkin seperti gue kemarin merasakan banget loh, karena mungkin gue pas waktu pandemik ini muncul itu job DJ gue langsung cut. Pasti. Oh, udah pasti. Yang keluar Berasa, kota kan? kena cut, yang reguler Palembang cut. Jadi sampai akhirnya semua orang tahu lah bahwa gue itu sama seperti kalian mungkin selain gue bekerja, tapi setidaknya gue punya penghasilan yang lebih mungkin gue harapkan dari DJ tadi DJ, ya. betul. Nah sampai Dan dancer ya. Dan itu kalau dilebih dikit jadi dancer. Nah tapi Kak, sampai akhirnya gue berpikir bahwa aduh, gue melihat sangat semangatnya teman-teman kita yang jualan empek-empek lah. Apalagi gue Ya, lu mendadak jualan, jadi mbak-mbak iya, buah ya. mbak buah, tapi sampai tangannya hancur ya. tapi sebenarnya bagus loh, sampai akhirnya pulangnya Ciko ke rumah itu bisa menjadi salah satu tempat promosi buat si buah Betul, tadi. alhamdulillah. Akhirnya saling menopang Semuanya gitu. ada hal Hikmahnya positif, semua. ada hikmahnya Iya. semua Nah, gitu. sampai akhirnya gue mikir apa sih yang bisa gue jual buat ngebantu Selain diri ya. Iya. Kalau diri sih kadang-kadang Udah nggak takut bisa juga lagi. Kak. Iya, Udah Kak. terlalu tuwing ya. Terus juga pelanggan udah nggak mau juga karena kan Kayaknya dagingnya alot ya. Enggak, bukan itu juga karena kan Covid kan menyerang orang-orang tua. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bercanda. Ya Allah, Bercanda. Jadi tapi sampai akhirnya gue berpikir bahwa kayaknya emang dunia gue itu sudah dengan seperti ini dengan Iya. digital gitu loh. Sampai akhirnya gue pas nak masuk lebaran jualan ucapan. Uang jualan Lumayan bunga. kan 200.000? Iya, Lumayan. itu gue merasa banget bahwa ini ternyata bisa Bisa beli dijadikan- ketupat kan gara-gara oh, bunga nggak itu? mungkin. Ya. Untungnya akhirnya gue berpikir, wah ini bisa gue manfaatkan gitu loh. Akhirnya alhamdulillah Mencari celah ya. mencari kita celah. ya. Jadi kalau menurut gue juga mungkin buat teman-teman yang ngerasa bahwa aduh ini, tapi yang gue lihat sih yang selama ini berada dalam Instagram gue kayak seperti kan banyak teman-teman IO, teman-teman entertainer, teman-teman pengusaha yang sampai kayaknya alhamdulillah ya akhirnya kayaknya mereka juga bisa mengambil kesempatan ini dalam kesempitan yang berusaha membuka yang lain gitu. Jadi benar sih sebenarnya banyak yang diuntungkan loh dengan COVID-19 ini adalah seperti mungkin bahwa kita harus memelihara imun kita dengan banyak memakan sayuran. Dan Loh yang vitamin pasti C. tukang sayur tambah banyak laku Betul. gitu. Terus juga yang biasa kita nggak terlalu peduli vitamin C nggak terlalu misalkan ya, tapi kita Iya. benar-benar tahu sekarang Bener. tahu diri gitu. Mau di Akhirnya- Ayunda kali. terus Tahu diri. bo ya. Terus juga Apa nama? lu berpikir nggak sih dengan adanya PSBB ini sebenarnya para pedagang itu tidak dirugikan sama sekali loh. Sampai akhirnya dengan adanya PSBB ini semua para konsumen itu akan cepat mendatangi produsen yang akhirnya langsung membeli. Misalnya contoh kan kita dibilang adalah batas kita beraktivitas adalah jam 2. Semua toko, semua pengusaha segala macam. Ya otomatis kita akan bergerak nih yang akan membeli ya. Yang penjual juga nggak perlu takut karena kita yang membeli pun menurut gue akan cepat datang dan rezeki pun akan cepat datang gitu loh. Iya nggak? Tuh. Dan satu lagi nih, buat kalian yang pengen menikah tapi budgetnya minim, Itu ini malah bisa, lebih enak lagi, ya nggak? Bisa Kak. Apa nih kayaknya sekarang jadi online aja. Halo, ada Online telepon, aja. nggak ada telepon ya. Ya, halo ya ada, halo. Sebenarnya Jadi kita gitu. bisa nelpon tapi kayaknya handphonenya belum di charge ya. Udah Tapi males nggak apa-apa ya deh dia. ya. Jadi gitu kalau misalnya kalian pengen nikah terus tiba-tiba budgetnya Iya, malah terlalu diperuntungkan minim. dong Kak. Iya, Biasanya cuman kayak kita nggak usah menikah ada itu dengan acara besar-besaran itu akhirnya kita cuma mengeluarkan uang 25 juta. Cuman ke KUA Undang-undang ya, ember. undang-undang orang-orang terdekat atau keluarga aja. Ya gue pikir bener sih ini mempelajarkan bahwa
life tuh after married, not before married kalau menurut gue. Ini agak lebih memanjang ya, merit Karena ya. digosok ke 5 erot tadi tuh ya. Jadi agak memanjang. Jadi dikorek-korek. Jadi gitu. Jadi intinya kalaupun kita stres banget awal-awal sama Covid ini ya, sama pandemik ini, stres sehingga pekerjaan banyak kita hilang gitu kan. Tapi kalau makin kesini gue merasa kayak banyak hal positifnya juga. Iya. Banyak hal yang kita pelajari, terus kayak take and give-nya juga lagi lebih dapat gitu. Misalnya kita butuh sayur, tukang sayurnya juga jadi lumayan banyak laku sayurnya. Sayurnya seperti ya mungkin banyak sayur-sayur mengandung protein, sayur-sayur mengandung ya itu akhirnya banyak lebih laku loh kalau selama ini enggak. Kalau mungkin Ciko kan selama ini enggak makan sayur kan? Nggak pernah. Lu lebih makan obat-obatan ya. Obat penguat, obat pengen semangat. Suplemen gitu suplemen, kan, vitamin. Nah, sampai akhirnya orang beralih ke lu tau gak sih, gue itu sebenarnya tidak penyuka jamu loh, tapi sampai akhirnya dengan adanya pandemi ini, gue jadi suka jamu yang benar-benar akhirnya berkhasiat banget buat tubuh gitu. Misalnya gue nyetok jamu kayak kurma, susu kurma segala macam. Kayak jahe merah segala macam. Itu gue baru tahu selama pandemik loh, ternyata jahe itu ada jahe merah. Terus kita butuh apa segala macam kayak itu dia tadi new normal tadi ya, yang dari nggak bisa masak tiba-tiba bisa dan ngerti, terus tiba-tiba yang nggak bisa jualan online bisa, terus yang kemarin orangnya konsumtif banget sekarang jadi selektif. Nah itu banyak banget sih hal positifnya. Kalau kita mikirin sedihnya terus, stresnya terus, kita bisa psikis yang kena yang ya, ganggu, yang ada hormon lo keganggu, datang bulannya 3 bulan sekali. Wah itu ngeri, itu yang dipertanyakan kalau yang itu. Kalau sampai 3 bulan ya agak giling ya. Ada yang nanya nih, nah itu siapa yang pakai sweater pink? Iya, emang ada ya? Ada gak sih di tengah-tengah kali ya? Ini bukan pink saya. Itu Tosca ya? Itu bukan biru. Itu Dusty Pink. Oh, Dusty Pink. Ya. Yang nanya perempuan, nggak usah kasih tahu. Kalau Pink Love gimana? Gua nggak mau. Jadi mungkin kita udah boleh menyalakan Insta story kita mungkin untuk mulai siapa yang pengen tanya, karena ini adalah sesi-sesi terakhir kita buat ngobrol ya. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk di line Instagramnya Michiko itu di @michiko_ Faradiba underscore ya. Ini norak ya masih pakai underscore. Ya ada Ari Cihuy lagi di Ari Cihuy katanya Merti cawa kau busuk. Jadi pengen tanya silakan tanya langsung di live. Merti mungkin bisa nge-live juga. Handphonenya udah bagus kan sekarang? Podcast loh. Berkurang viewers Ada Ari Cihuy ya. Ari Cihuy, nggak usah cawa deh lo. Jadi silakan yang pengen tanya-tanya gitu loh. Mungkin bisa nelpon teman-teman dari Momia juga buat mau nanya silakan. ya nanya ya seputaran. Tapi kita tidak terlalu mendalam buat ngebahas tentang pandemik ya. Tapi kita lebih membahas bahwa banyak orang juga yang mendapatkan keuntungan karena tidak semua orang laki-laki. Maksud dalam artian beruntung. Iya, banyak orang itu tidak itu loh, tidak apa namanya, tidak kalau bilang sial juga nggak bagus ya. Tidak sejelek pendapatannya, tidak sejelek apa yang kita lihat gitu loh. Jadi banyak juga orang yang dengan pandemik ini malah banyak lebih beruntung, ngerti nggak sih? Ya. Selagi kita mau berusaha ya banting setir sebanyak itu mencari celah, kira mencari peluang. Iya. apa ya gitu yang terus bisa juga banyak di dilakuin. Instagram tuh kayak jadi jiwa sosialnya juga lebih tinggi. Jadi iya, kayak bener. jiwa kemanusiaannya juga Jadi lebih tinggi untuk berbagi. Supportnya jadi banyak loh. Jadi Gimana semacam supportnya jadi dalam artian ya kita semakin mau untuk menghargai perasaan orang. Ya. Dalam artian ketika kita pengen memposting kita makan enak segala macem, kita berasa aduh kasihan ada yang mungkin tidak makan seenak ini. Bahkan ada yang posting gini pas lebaran kemarin, aduh maaf ya kita nggak bisa posting karena kita tahu ada beberapa orang yang nggak bisa kumpul sama keluarganya. Jadi itu kayak lebih kita memahami satu sama lain loh, kayak menghargai perasaan Terus orang juga lain. Akhirnya kita yang bisa dibilang para apa namanya influencer jadi saling membantu buat membantu para betul. UMKM juga ya. Jadi kalau gue sih kita jiwa sosial kita tambah lebih tinggi gara-gara pandemik ini. Jadi gitu. ingin berbaginya lebih besar inisiatif gitu kan. ya, walaupun cuman sedikit juga kayaknya udah banyak banget juga yang ngumpul-ngumpulin banget sampai 1 M gitu. Iya, Lu tau kayak gak sih pengorbanan gue banget ya, ini bukan gara-gara gue apa namanya bangkel ya kayak orang paling mau bilang bangkilan. Lu tau gak sih selama gue membuka ada yang mungkin endorse gue, ada yang juga minta promo gue, itu gue tuh tau gak lo
gue itu naik 6 kilo loh. Iya loh. Sementara mungkin beberapa orang itu tahu buat para followers gue bahwa gue itu sangat memikirkan tentang makanan apa yang gue makan. Tapi makanya jadi gulo kan iya, sekarang. akhirnya gue jadi kembali Makanya lagi. jam 7 udah ngantuk Gue tuh kan. ngantuk banget, tapi gue pikir ya udahlah, ini gue memang gue lakukan karena gue pengen menolong para teman-teman UMKM caranya. dan Saling gue mau membantu. mengorbankan gitu. Jadi sampai akhirnya target gue adalah ya udahlah kan udah puasa udah lewat nih. Target gue bahwa gue harus mengembalikan badan gue yang aduhai karena Body gue lo yang aduhai itu ya. karena ke depan gue itu akan ikut lomba. Lomba apa? Lomba Miss Kaleng. Ya Allah. Jadi tidak semua teman-teman kita itu Laki-laki. dirugikan. Iya. Nah, batuk. Tapi sekarang ya, gue batuk nih dari dalam kamar. Tapi lebih berharga kentut daripada batuk iya, sekarang. betul. Kayak orang udah langsung worry. Kayak sampai di rumah, siapa tuh yang batuk? Langsung gitu, ya Allah. Kayak langsung Tapi diliatin gitu. gue merasa banget tuh. Ya ini kita sekarang masuk ke dalam setelah puasa, setelah pandemik, dan kita sekarang masuk ke dalam era dalam arti masa setelah ini kita udah menyelesaikan masa-masa Idul Fitri ya. Iya. Banyak juga orang yang tidak mudik, terus juga tapi alhamdulillahnya ya. Mungkin kalau pandemik ini berlaku di tahun 1989 itu malah lebih menyedihkan kali ya, karena adanya pandemik di tahun 2020 ini dengan semua all digital virtual itu tuh kita sangat tuh tidak membantu ya. Iya, kita tuh tidak merasa bahwa lebaran kita ini jauh gitu loh. Sampai kita bisa Coba kalau Zoom mungkin gitu kan, sampai bener, kita belanja juga bisa online gitu. Segala macamnya juga emang Jadi udah ya, menurut gue didukung sih banget. ya masih bisa dipikirkan Masih juga. bersyukur aja lah ya sama yang terjadi sekarang. Kalau misalkan lo selalu mikir negatif dengan lo Wah, marah-marah, capek dengan nih lo kepala. menyalahkan pemerintah segala Kebul, macam. Banyak, malah juga gini Capek, loh, banyak influencer yang sampai akhirnya malah meraup kocek banyak ketika dengan munculnya pandemik seperti ini sih. Kalau menurut gue sih sekarang gimana cara kita buat mau survive aja sih. Gue nggak nge-DJ, gue nggak nge-MC, sampai akhirnya gue juga nggak siaran pun juga kita udah nggak lagi ya. Tapi kita masih bisa survive karena kita mau gitu loh. Kita mau mencoba lagi jatuh ke bawah. Dari pasti nol ke bawah. lagi sih Iya, bisa kita naik dibilang lagi nih. ke atas gitu. Yes. Pasti bisa. Mudah-mudahan ya. Jadi buat yang banyak lagi pokoknya denger. intinya berpikir positif aja biar nggak gila ya kan. Iya. Terus Iya, biar kalau- kita tetap normal. Iya bener. Kalau misalnya kita pikirin Awal-awal gue tuh ngerasa gue tuh kayak orang gila loh. sama orang gue di kosan udah ngomong sama kaca, halo, halo sama sampai tembok. dia gitu. make up dong di Iya, rumah udah kayak di kosan. nothing to do. Wow, nothing Kayak to udah do. nggak tahu lagi mau di Ngapain, mau ngapain aduh, kayak gitu. cuma nyuci mobil doang happy banget, Sampai keluar gue kosan doang sampai tuh gue happy sekarang banget. mikir gini, gue butuh kucing deh nih di rumah. Iya, itu Gue kayak makanya. pengen punya sesuatu yang diunyel di kamar. Jadi harus tetap ya di selama during pandemic ini tetap harus jaga kewarasan ya. Wah, Jaga jaga kewarasan. kewarasan. Lo akan gila loh. Jaga Oke, mungkin kita kewarasan. bisa mengucapkan teman-teman Minal aidin wal faizin. teman-teman minal aidin wal faizin juga ya, karena sebenarnya edisi ini tuh udah kita mau lakukan sebelum lebaran ya. Tapi Tapi kita baru sadar bahwa ini malam takbiran. Iya, kita lupa. Kita menjadi disorientasi tanggal dan hari loh selama nggak- pandemi udah ini. nggak tahu hari apa, tanggal berapa, gitu udah nggak tahu. Yes, Iya, betul. Dan benar. banyak banget hal yang dikangenin pasti ya selama Ya, hari harapan ini. mudahan. Salah satunya adalah kangen ditransfer ya. Kalau gue kalau gue sih Kangen banyak. ditanya nomor rekeningnya berapa. Oh enggak, kalau gue itu udah biasa. Kalau gue kangennya tuh lebih ke diterajang ke. Karena sekarang soal pandemi nggak bisa main Iya, terajang-terajangan. diterajang ke di pucuk kasur. Jeladur itu ya. Oh, ngeri ya. Oh, hardcore. Halo buat Bastiar, mungkin kita bisa nyapain buat teman-teman kita yang lagi live di ikutan online. Halo buat Chan F28, terus juga buat Kibo, terus juga buat Kowinsya, buat Romzi, buat Hamja Aljabar, lumayan banyak ya, tapi baru masuk juga. Halo buat Puari, mungkin pengen tanya ke Michiko juga bisa karena kita masih kita ini adalah sesi terakhir ya. Sesi Kita masuk jam terakhir. 9. Buat Michiko, Merti, Nanami. Jadi ke depan kira-kira harapan kalian setelah pandemik ini mau gimana? Harapannya Menikah? adalah Kayaknya mending Gak ada yang menikah mau juga deh kayaknya ya. Kalau karir deh. Karena di kanan punya kau tuh jadi mana? Jadi ini kan. Kalau dari setelah ini ya, setelah COVID atau Setelah pandemik ini. gue pengen lebih menghargai
step moment sih. Kayak misalkan selama ini gue nabung nggak terlalu nge-push diri gue nabung, tapi dengan adanya pandemik ini gue merasa bahwa ternyata kalau misalnya seandainya gue lebih giat lagi nabung, kayaknya gue akan lebih bisa bernafas dengan Nah lega. itu tadi lu salah lu juga sih, karena kemarin lu terlalu boros jadi sampai akhirnya lu tidak, maksudnya lu kayaknya harus belajar lebih ke cash flow juga ya. Ya makanya itu setelah pandemik ini selesai, apapun yang terjadi gue harus belajar kayak gue harus lebih giat lagi nyari duit dan lebih giat lagi untuk nabung. Iya. Dan tapi kayaknya setelah pandemik ini klub-klub lama buka ya. Ke barbar Juli kalau dari nggak kalau gue sih gue rasa yang akan dilakukan banyak di ini nggak sih sel nggak sih Nggak pada ngerti. kayak misal di mall tuh kan ada beberapa yang udah sel banyak, ada diskon Sale. iya yang banyak diskon Nanti gitu. gue mikirnya sale tuh di penjara kan. Sel penjara kali ah. Kalau gue sih balik kalau abis pandemik ini adalah memperbaiki finansial gue sih. Itu semuanya Kirain harus. memperbaiki sholat. Iya. Kalau itu udah dari bulan puasa kemarin ya. Memperbaiki agama. Alhamdulillah ya. Enggak, memang harus loh kita harus lebih Alhamdulillah dekat lagi. sih ya. Jadi memang ya itu harus memperbaiki apa yang memang kemarin. Waduh, udah banyak banget di list-list kan. Kita list semua tuh Tapi kan. lu kalau gue sih kemarin gue sempat gue bukan down ya, gue bukan down. Down. Tapi gue selalu berpikir bahwa semua rezeki itu rahasia Allah. Tuh. Iya, Benar. gimana apa cengkoknya udah dapet Semua ya? rezeki itu adalah rahasia Allah. Oke. Karena kenapa? Karena kita itu pernah berada di pasang surut. Jadi kalau ketika dengan keadaan seperti ini lu sudah harus pernah, Yes, karena lu sudah betul. mengalaminya. Iya. Dan ketika lu bangkit kemarin lu juga pernah ngalaminnya, dan gimana caranya lu pasti udah tahu dong. Ya enggak? Ya berdoa. Berdoa dan usaha dan semuanya kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Amin, Ya. ya Rabbal Alamin. Selalu di dalam doa kita bilang bahwa selesaikanlah ini. Iya. Kalaupun emang belum selesai, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapinya. Betul. Yang penting mah sekarang tuh Di- sehat di aja lah Allah, udah ya. Ini Sehat. kita keris. Tus kan sakit mendadak. Iya, pokoknya jaga kesehatan, jaga kewarasan sampai ini semuanya selesai. Iya. Pesan dong ke teman-teman yang lagi buat para bertiga dan juga bertigals bahwa ini edisi bisa kamu dengar di podcast di Spotify. Oke. Dan juga bisa juga kamu subscribe di Kinoy TV Thorsten. Oke, Kinoy let's TV talk Thorsten. about that. Alright, jadi nanti itu bisa kapan tuh udah tayangnya? Nanti Mungkin kira-kira besok ya. Besok. Jadi buat yang nggak bisa nonton hari ini, nggak bisa nonton sekarang, Bisa streaming sekarang, itu nanti bisa dengerin kita Di juga. Spotify-nya apa namanya? di Spotify-nya bertiga. Bertiga, siaran bertiga. Oke, menarik ya. Menarik apa? Menarik utang. Menarik Berharap diri. YouTube gue udah monetize Kak ya, tapi Oh. berharap. Tapi Gue juga YouTube gue udah monetize ya, cuman gue males jalaninnya nah, aja. itu salahnya lu, bahwa banyak banget Kita orang yang collabs pengen yuk. monetize. Boleh. Collabsnya apa? Sulap. Gimana? Udah banyak ilmu. Iya, kemarin dia juga kan disulap-sulap. Beda kalau Merti disulam. Alis kali ah. Oke, pasti kita pamit. Dah. Thank you. Hai, kami masih di sini bertiga.